Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online Yamari yang ke-279 hari ini, Sabtu 14 Maret 2026. Kami senang bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun saat ini berada, walau hanya melalui ibadah online di YouTube ini. Kita berdoa kiranya seluruh rangkaian ibadah online Yamari ke-279 ini berjalan dengan lancar, memberkati kita semua, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita mulai ibadah online Yamari ke-279 ini dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu menyerahkan ibadah online Yamari ke-279 ini ke dalam tangan-Mu. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, seluruh para pelayan-Mu ya Tuhan. Dan kami akan mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, patutlah kita bersyukur untuk segala kebaikan, kemurahan, penyertaan, dan pemeliharaannya yang sempurna dan yang kita terima dan kita rasakan dalam hidup kita hingga saat ini. Dan sebagai ucapan syukur kita, mari kita datang merendahkan diri di hadapannya serta membuka hati kita untuk menyambut kehadiran Tuhan, karena kita percaya Tuhan hadir di dalam ibadah kita saat ini. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Dia yang bertahta di tempat kudusnya. Mari kita hampiri tahta kekudusannya dengan hati yang kudus, tulus, dan berkenan. Sebab Dia adalah Allah yang berkenan kepada pujian dan penyembahan umatnya yang dinaikkan dengan hati yang tulus di hadapannya. Bersama-sama kita naikkan pujian, penyembahan kita bagi Dia yang berkata, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, "Oh betapa dalamnya kasih setiamu." Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita arahkan mata hati rohani kita kepada Tuhan, serta buka hati, pikiran, dan telinga kita untuk mendengarkan suaranya melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar menjadi rema dalam hidup kita dan menjadi benih yang menghidupkan iman percaya kita kepada Tuhan. Adapun pemberitaan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Nelson Lee STH dengan tema Gerakan Bersaksi. Mari kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan sebuah pujian yang berkata, "Ku rindu selalu mendengar suaramu." Suaramu Tuhan, Roh Kudus berikan
lembutkan hatiku, selembut hatimu Tuhan, ku berjalan di jalan-Mu. Lembutkan hatiku, selembut hatimu Tuhan, ku berjalan di jalan-Mu. Lembutkan hatiku, selembut hatimu Tuhan, ku berjalan di jalan-Mu. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapa Surgawi, terima kasih buat hadirat-Mu yang indah dan pujian penyembahan yang kami naikkan. Tiba waktunya kami buka hati buat kebenaran firman Tuhan. Urapilah hamba, jadikan saluran berkat. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang ada bersama dengan saudara pada hari ini. Dan kesempatan ini saya ingin akan sharing kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes 4 ayatnya yang ke-39 sampai dengan 42, cerita tentang seorang perempuan Samaria. Saya persilakan Bapak Ibu buka kitab manualnya atau digitalnya, atau mau langsung melihat di layar saudara juga boleh, karena saya sudah siapkan ya. Injil Yohanes 4 ayat 39 sampai dengan 42, demikian firman Tuhan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu kita baca ayat-ayat ini tentang perempuan Samaria dalam Injil Yohanes 4 ayat 39 sampai 42, kita melihat satu gambaran bahwa secara tidak langsung wanita ini dipakai Tuhan untuk menjangkau orang-orang di kota Samaria itu. Dan sekali lagi secara tidak langsung wanita ini menggenapi apa yang Yesus katakan sebagai garam dan terang dunia. Nah dalam kesempatan ini tema yang saya mau berikan yaitu gerakan bersaksi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun background wanita ini cenderung negatif, bahkan dapat stigma, bisa jadi ini mah sampah masyarakat, tapi ternyata secara tidak langsung dia menggenapi apa yang Yesus katakan, kamulah garam dan terang dunia. Lewat kehidupannya ada banyak orang diselamatkan. Alkitab tadi catat dalam ayat yang ke-39, banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang lain, seperti perjalanan Paulus dalam kehidupannya yang menuju dalam perjalanannya ke Damsyik. Dia berjumpa dengan Yesus, lalu hidupnya diubahkan, dan dia bertekad. Dia ngomong begini, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada panggilan ketika kita berjumpa dengan Yesus, bukan hanya buat diri pribadi kita saja diselamatkan. Kita mesti ada kerinduan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang lain, supaya mereka pun percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Demikian juga yang terjadi dengan Petrus ketika dia dipanggil awalnya sebagai penjala ikan menjadi penjala manusia. Kita melihat perubahan hidupnya luar biasa. Walaupun sebagai manusia normal dia pernah mengalami kegagalan, tapi ketika diberi kesempatan kembali oleh Tuhan, dan Tuhan bilang gembalakanlah domba-dombaku, dan sekali waktu ketika dia khotbah 3.000 orang bertobat. Belakangan dia tulis kitab dalam 2 Petrus 3:9, dia bilang begini, ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi kita melihat perempuan Samaria yang menjangkau banyak jiwa sehingga orang-orang percaya kepada Yesus. Kita melihat bahwa Paulus yang asalnya menganiaya pengikut Kristus, tapi ketika berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan dan punya kerinduan. Dia senantiasa bersaksi kepada orang Yahudi maupun Yunani supaya orang-orang itu bertobat dan percaya kepada Yesus. Demikian pula Petrus yang awalnya cuma penjala ikan, tapi ketika berjumpa dengan Yesus menjadi penjala jiwa. Walaupun gagal, tapi nggak menutup, nggak membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja lebih lanjut dalam kehidupannya. Ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia tampil, dia khotbah 3.000 orang bertobat, dan banyak-banyak orang lain lagi. Sampai akhirnya dia tulis kitab 2 Petrus 3 ayat 9 tadi, supaya semua orang berbalik dan bertobat. Pada dasarnya mereka itu dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Berita tentang apa? The best news, salvation, keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yesus pernah datang ke dalam dunia dan dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam dunia ini mungkin banyak orang-orang baik. Ada banyak tokoh-tokoh nabi-nabi yang kelihatannya baik, mengajarkan kebaikan untuk sesama manusia supaya masuk surga. Tapi dengan jelas banget Yesus berani ngomong, dan hanya Yesus saja berani ngomong. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 dia bilang begini, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini kabar baik yang disampaikan oleh perempuan Samaria, oleh Paulus, oleh Petrus, dan seharusnya kita yang percaya pun melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena di luar sana mereka perlu dengar kabar baik ini. Mereka perlu diselamatkan. Nggak peduli laki atau perempuan, tua atau muda, warna kulit hitam kah, putih kah, rambut keriting kah, rambut lurus kah, mata sipit kah, mata belok kah, semua manusia butuh diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, yuk sampaikan kabar ini. Bahkan ketika Yesus datang, Yesus ngomong begini, dia datang, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kenapa saudara? Karena sekali lagi setiap orang berharga di mata Tuhan, tanpa terkecuali. Siapapun, entahkah orang baik, orang jahat, orang kaya, orang miskin, berpendidikan atau tidak, kalau mereka belum percaya Yesus, kalau mereka belum mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka terhilang, mereka binasa. Inilah kesempatan buat kita sebagai orang percaya. Inilah waktunya kita terpanggil, kita lakukan gerakan untuk bersaksi kepada banyak orang lain, khususnya anggota keluarga kita, khususnya suami, istri kita sendiri, atau anak-anak kita, cucu kita, keponakan, kakak, adik, orang-orang yang terdekat. Mereka perlu dengar kabar baik ini dan diselamatkan. Jangan biarkan mereka terhilang, hanyut, dan binasa. Ada banyak orang dalam dunia ini tanpa sadar sedang mengangkat tangan untuk membutuhkan pertolongan. Siapa kalau bukan saudara? Siapa kalau bukan saya? Untuk memberitakan kabar baik supaya mereka diselamatkan. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, sekali lagi dia seeking the lost. Dia mencari yang terhilang. Dan dia kasih sebuah perumpamaan yang sangat singkat. Dalam satu ayat dalam Matius 18:12 bilang begini, "Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu?" Nah saudara, kenapa dia bersedia meninggalkan yang 99? Apa itu nggak berarti? Berarti. Tapi yang 99 ini udah selamat. Masih ada yang terhilang, yang perlu dijangkau. Walaupun cuma satu, sekali lagi, itu berharga di mata Tuhan. Haleluya. Ayo Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan malas untuk bersaksi. Jangan merasa sungkan. Jangan bilang tarsok. Ada sebuah gambar yang menarik yang saya mau tampilkan buat saudara pada hari ini. Kata-katanya bilang begini, "If not now, when? If not you, who?" Kalau bukan sekarang, mau tunggu kapan lagi? Kalau bukan saudara, siapa lagi? Jangan tarsok-tarsok ketika kita terpanggil untuk bersaksi. Jangan bilang nanti. Waktu berjalan begitu cepat. Dunia tidak semakin baik,
deru perang terjadi di mana-mana. Nggak ada yang tahu kapan game over. Kita game over ya. Jadi selagi ada kehidupan, selagi ada kesempatan, ayo. If not now, when? Kapan lagi? Inilah waktunya. If not you, who? Kalau bukan saudara, siapa lagi orangnya? Jangan tunggu dia, jangan bilang dia. No. Saya siap melakukan kabar baik ini, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menjadi pembawa kabar baik, bersaksi kepada banyak orang lain supaya orang lain diselamatkan. Nah, saya kadang-kadang berjumpa dengan beberapa orang Kristen dan mereka bilang, Pak Nelson, sebenarnya kami kepengen, tapi ada tapi-tapinya, saudara. Pak Nelson, sebenarnya kami mau, tapi-tapinya. Dan dari kesimpulan yang saya jumpai banyak orang, ada 3 alasan yang membuat orang nggak mau bersaksi atau belum melakukan tindakan bersaksi. Nah, hari ini saya mau sampaikan dengan cepat supaya ketika kita tahu, kita bisa lakukan gerakan bersaksi ini dengan lancar gitu ya. Yang pertama, kadang-kadang ada orang yang merasa tidak peduli, itu bukan urusan saya untuk bersaksi. Bersaksi itu bagiannya pendeta, bagiannya pemimpin rohani. Buat mereka-mereka sekolah kita, itu bukan bagian saya. Kita lupa, saudara, bahwa ketika Yesus ada dalam dunia ini, sebelum dia naik ke sorga, dia bilang begini dalam Injil Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita dapat perintah ini. Ini perintah bukan buat murid-murid Yesus aja yang 11 orang, karena Yudas sudah meninggal gantung diri ya. Jadi bukan hanya yang kecil itu. Kalau kita baca di kitab Korintus, itu audiensnya, pendengarnya kurang lebih 500 orang. Banyak banget. Jadi perintah ini diberikan kepada orang yang percaya supaya kita beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi jangan dibatasi hanya buat pendeta atau pengerja. Setiap saudara punya potensi, punya kemampuan yang Allah berikan supaya kita bisa menjadi saksi. Ingat, ada perumpamaan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Tuhan bisa pakai setiap kita dalam bidang kita masing-masing. Entahkah ada yang jadi pengkhotbah, jadi WA, jadi singer, pemusik, dalam kehidupan sehari-hari. Kita ada surat yang terbuka yang bisa menjadi saksi kepada banyak orang. Jangan batasi itu hanya untuk pendeta. Jangan batasi kuasa Allah itu hanya untuk orang-orang yang rohaniawannya tinggi. Setiap saudara bisa dipakai Tuhan. Haleluya. Minimal katanya ada 1 talenta. Ada 5, ada 2, ada 1. Minimal kita ada 1. Tapi kalau itu tidak digunakan, ngeri saudara, dapat labelnya ya. Yang 5 dia kembangkan, dapat 5 jadi 10. Yang 2 dia kembangkan, dapat 2 lagi jadi 4. Tapi sayang sekali yang 1 ini tidak digunakan, dipendam. Tahu gak saudara, dapat sebutan apa? Ada yang bisa tebak? Alkitab catat, hamba yang jahat dan malas. Jangan sampai Bapak Ibu saudara sekalian dapat label seperti ini. Kenapa? Karena nggak mau bersaksi. Karena pikir itu bukan urusan saya. Ayo hari ini gunakanlah kesempatan untuk bersaksi. Perempuan Samaria ini, dia peduli dengan orang lain dan dia menjangkau banyak jiwa. Haleluya. Kuncinya cuma kalau kita mau peduli aja. Bukalah mata saudara, lihatlah lingkungan terdekat saudara. Sekali lagi saya bilang, mungkin sorry to say, suamimu belum diselamatkan, istrimu belum diselamatkan, pasanganmu, pacarmu belum diselamatkan. Lingkungan yang terdekat dulu. Kalau Anda sudah berkeluarga, mungkin anak-anakmu itu hari-hari ini hidupnya kacau. Kenapa kita nggak terbeban bawa mereka ke dalam Tuhan? Kalau masih kecil, bawalah ke sekolah minggu. Jangan merasa malas. Ajak mereka kenal Tuhan sejak dini. Kalau anggota keluargamu sudah selamat, puji Tuhan. Bagaimana dengan koko, cici, kakak, adikmu? Bagaimana saudara sepupumu? Jangkau mereka, lingkaran terdekatmu. Bawa mereka kepada Yesus. Belajarlah peduli. Waktu perempuan Samaria ini berjumpa dengan Yesus, dia merasa ini luar biasa. Dia pulang ke kampung, dia bilang, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Saudara lihat, wanita ini peduli dan akhirnya 1 kota diselamatkan. Jangan sampai kita masa bodoh. Jangan pikir sebodoh ting itu mah bukan urusan saya. Jangan saudara. Di Alkitab ada cerita, ada seorang nabi yang pada waktu Tuhan utus ke sebuah kota, dia nggak mau, dia malah pergi ke tempat yang lain. Ngerti maksud saya siapa namanya? Ya, Nabi Yunus. Dia disuruh Tuhan ke Niniwe.
tapi perginya ke Tarsis. Dia nggak mau peduli dengan penduduk Niniwe. Dia pikir itu penduduk Niniwe jahat, udah layak dibinasakan. Dia lupa bahwa setiap orang berharga di mata Tuhan. Akhirnya dia dilempar ke laut. Bagusnya nggak langsung game over dia. Tuhan kasih kesempatan. Akhirnya dia dicaplok oleh seekor ikan besar dan dia berkesempatan dimuntahkan dan dia kembali ke Niniwe. Dan tahukah saudara, seluruh penduduk kota Niniwe diselamatkan. Jangan sampai kalau nggak peduli dengan keselamatan orang lain. Sudah lihat, tidak peduli dengan keselamatan Niniwe, akibatnya fatal buat Yunus, dilempar ke laut. Saudara mau dilempar ke laut? Jangan sampai. Itu sebabnya yuk kita peduli. Ketika kita peduli, Tuhan bekerja, orang lain diselamatkan. Ada cerita dalam Perjanjian Baru, ada seorang sida-sida yang kepengen diselamatkan. Dia nggak tahu, dan Tuhan pakai Filipus untuk kasih penjelasan. Dan lihat saudara, ketika Filipus peduli, seorang sida diselamatkan. Kita nggak pernah tahu teman kita, rekan kantor kita, teman mahasiswa kita, anggota keluarga kita, saudara kita, sebetulnya mereka kepengen diselamatkan. Tapi karena kita nggak peduli, mereka hanyut dalam kebinasaan. Tanggung jawab saudara. Inilah waktunya kita belajar peduli, sampaikan kabar baik supaya mereka diselamatkan. Alasan yang kedua, kenapa kadang-kadang orang Kristen suka nggak mau menyampaikan kabar baik? Yang kedua, tidak tahu bagaimana caranya. Malu untuk memulainya. Susah banget, kurang pengetahuan akan firman Tuhan. Merasa, aduh Pak Nelson, saya nggak bisa, saya susah ngomongnya, saya nggak ngerti, nanti kalau ditanya-tanya nggak bisa jawab. Saudara, kita lupa yang ciptakan kita siapa. Dia Allah yang maha besar. Haleluya. Dia sanggup beri hikmat, dia sanggup gunakan anggota tubuh kita untuk mengucapkan kata-kata yang berwibawa, kata-kata yang diurapi, sehingga ketika kita ngomong, orang lain diselamatkan. Di dalam Perjanjian Lama, ketika Tuhan pakai seorang yang namanya Musa, Musa coba berargumen. Ya Tuhan, saya bukan orang yang pandai bicara, saya berat lidah. Nggak tahu nih beratnya berapa kilo gitu ya. Bicaranya lambat dan tidak lancar. Dia pengen nolak. Dia lupa sekali lagi Tuhanlah yang menciptakan dia. Sampai akhirnya dalam Keluaran 4 ayat 12 dari terjemahan firman Allah hidup bilang begini, aku akan menolong engkau supaya engkau dapat berbicara dengan baik. Coba, aneh kan? Sampai perlu diajarin ngomong yang baik itu kayak gimana ya. Dan aku akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kau katakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita belajar ada kerinduan mau menjadi saksi, Tuhan akan tolong kita tepat pada waktunya untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Asal kita mau aja, Tuhan bekerja dengan dahsyat. Amin. Wanita ini mau lalu bersaksi dengan lancar. Waktu dia pulang ke kampung, dia bilang begini, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Saudara lihat, wanita ini cuma ada care, peduli, lalu yang kedua dia mau, dan Tuhan pakai dengan luar biasa. Orang sekampung bertobat. Saya mau nanya, apakah perempuan ini sekolah kita? Saya mau nanya, apakah perempuan ini rohaniawan? Enggak. Dia terkena negatif, bahkan sepertinya sampah masyarakat, sehingga dia mau ambil air aja perlu jam 12 siang. Kalau pagi atau sore takut diomongin orang, takut dibully. Tapi sudah lihat, dia dipakai Tuhan. Kenapa? Karena dia mau, saudara. Jangan membatasi kuasa Tuhan dengan tantangan, dengan hambatan. Asal kita mau, sesuatu yang dahsyat terjadi. Amin. Sudah lihat dalam Perjanjian Lama, Yosua waktu memimpin bangsa Israel mau masuk dalam perjanjian, ada tembok Yeriko yang tebal, yang kelihatannya nggak mungkin ditembus. Tapi ketika Tuhan kasih petunjuk, kelilingin kota Yeriko itu sehari sekali, dan pada hari yang terakhir itu juga. Sudah lihat apa yang terjadi ketika Yosua mau majulah, kelilingi kota itu, dan kota itu hancur berantakan. Amin. Yang penting kita mau, jangan fokus kepada tantangan, jangan ketakutan dulu. Waduh nanti gimana kalau ditanya, waduh nanti kalau begini gimana ya, saya nggak tahu apa-apa. No, ketika kita maju, Tuhan akan menyertai kita. Ketika kita mau, perkara besar akan terjadi. Sudah lihat satu gambar ini, cerita yang gak asing. Bagaimana murid-murid pernah merasa galau di Danau Galilea. Ada angin kencang, ada topan melanda, ada jegar-jegar, mereka kebingungan. Dan Allah gak biarkan mereka sendirian.
Yesus datang jalan di atas air. Saya mau nanya, pada waktu murid-murid lihat itu, lalu siapa yang akhirnya berjalan di atas air sama seperti Yesus? Ada yang mau jawab? Siapa? Thomas? Siapa lagi? Yohanes? Yakobus? Oh bukan. Iya, saya pastikan saudara tahu. Siapa? Petrus. Pertanyaannya, kenapa Petrus? Kenapa nggak Yohanes? Kenapa nggak Yakobus? Kan mereka ada di perahu yang sama. Mereka punya kesempatan yang sama. Mereka melihat Yesus. Pertanyaannya, kenapa nggak yang lain? Kenapa hanya Petrus? Kalau saudara baca dengan teliti, pada waktu itu Petruslah yang berkata, Tuhan, suruhlah aku jalan. Dan Petrus yang berjalan. Dapat ya saudara ya? Dia mau. Sementara yang lain cuma jadi penonton doang, terpesona. Berapa banyak orang Kristen yang cuma dengar khotbah doang, menikmati ibadah demi ibadah, minggu demi minggu, bulan, tahun-tahun, cuma panasin bangku doang, hanya penonton. Kenapa kita nggak mau bergerak maju menjadi saksi Tuhan? Kenapa kita nggak mau maju lebih tinggi lagi, upgrade, terlibat dalam pelayanan, sehingga lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan? Ayo, jangan berdiam diri. Alasannya ketiga, kenapa banyak orang nggak mau bersaksi, nggak mau tampil lebih lanjut? Karena tidak berhasil ketika bersaksi. Punya pengalaman yang tidak menyenangkan, merasa rendah diri dan minder. Pak Nelson, saya bukannya nggak peduli. Pak Nelson, saya bukannya nggak mau. Saya care, saya peduli loh. Saya pernah mau, tapi pada waktu saya maju, saya gagal. Jadi itu trauma buat saya. Nah, banyak orang Kristen kayak begitu. Coba sekali dua kali, lalu mundur, nggak berani lanjut. Bisa kebayang nggak kalau Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, tapi ketika ada tantangan, ditolak, lalu digebukin, dicabuk, Yesus nggak sampai di kayu salib, kita semua masih binasa. Tapi Yesus setia, dia jalan terus sampai di kayu salib. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Kalau kita cinta Tuhan, kalau kita cinta mengasihi orang-orang yang perlu diselamatkan, kita nggak akan stop oleh karena tantangan, oleh karena penderitaan. Kita akan maju terus, saudara. Saudara, dalam Kisah Rasul 5 ayat 41 tercatat begini, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Murid-muridnya bersaksi, mereka sampaikan kabar baik, tapi disalah mengerti. Mereka ditangkap, dikebukin, dimasukin penjara. Responnya apa? Mereka patah hati, mereka mundur? No, Alkitab bilang gembira, haleluya. Mereka happy, bukannya cari-cari masalah, enggak. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Sebagaimana guru agung kita Yesus mengalami penderitaan, kenapa kita takut mengalami penolakan dan sebagainya? Oleh karena kebenaran. Nah, wanita ini sekali lagi dia lakukan gerakan bersaksi ini dan akhirnya dipakai untuk bersaksi. Dia nggak pusing apakah dia akan dipercaya atau tidak. Yang penting dia sampaikan saja. Mungkin orang-orang sekitarnya yang kenal dia, lupa perempuan nggak bener, lupa perempuan ini itu dan segala macam dan label disampaikan. Pelakor lah sama masyarakat. Dia nggak pusing, sudah. Bagian dia peduli, dia mau, dan dia kepengen dipakai jadi berkat. Haleluya. Ketika kita melangkah, lihat perkara besar terjadi. Alkitab bilang berduyun-duyunlah orang kampung itu pergi menemui Yesus. Amin. Mungkin kita nggak jago ngomong, mungkin kita nggak punya keterampilan hebat, kita bukan orang kaya yang punya uang yang banyak, bisa ini bisa itu. Tapi kalau kita mau dipakai Tuhan, Tuhan dengan caranya yang ajaib akan buka pintu-pintu pelayanan buat kita. Kita akan dipakai jadi berkat yang besar. Petrus awalnya cuma penjala ikan, tapi ketika berjumpa dengan Yesus, dia menjadi penjala jiwa yang luar biasa. Sekali lagi, walaupun pernah gagal, bukan berarti habis, hancur segala-galanya. Saya nggak pusing dengan background saudara hari ini. Kita nggak hidup di masa lalu. Yang penting ketika kita berjumpa dengan Tuhan hari ini dan hari esok, kita mau hidup bagi Tuhan. Petrus lakukan itu, dan banyak orang dimenangkan. Itu sebabnya dia tulis dalam 1 Petrus 2 bilang ini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Tak peduli backgroundmu, kau telah dipilih menjadi imamat yang raja di bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah panggil kamu keluar
dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jangan simpan untuk dirimu sendiri. Inilah waktunya kita beritakan kabar baik. Kepada siapa? Kepada semua orang, baik laki perempuan, tua muda, tapi dimulai dari lingkungan keluarga kita. Kisah 1 ayat 8 bilang, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Mulai dari lingkunganmu yang terdekat. Amin. Sekali lagi, selamatkan anggota keluargamu. Kisah 16 bilang, ketika kita percaya dan seisi rumah kita akan diselamatkan. Kalau belum itu terjadi, ini tanggung jawab kita. Doakan, jadi saksi buat suami istri, buat anak-anak, buat orang tua papa mama, buat koko cici kakak adik, buat keponakan, buat saudara sepupu. Ayo jangkau mereka bagi Kristus. Petrus bilang, supaya kamu beritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Sekali lagi, dalam perjalanan Saulus menuju ke Damsyik, dia berjumpa dengan Yesus dan dia dipilih oleh Tuhan secara langsung. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Dan tahukah saudara, ketika Paulus mau dipakai Tuhan, dia punya komitmen yang luar biasa. Sampai-sampai dia ngomong begini, tetapi apalah artinya hidup saya ini jika saya tidak melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepada saya oleh Tuhan Yesus, yaitu mengabarkan berita kesukaan mengenai kasih dan kebaikan Allah yang Maha Besar. Dia sampai komitmen begitu rupa, ngapain saya hidup kalau saya nggak beritakan kabar baik kepada banyak orang. Haleluya. Kita boleh kerja cari uang, good, itu kewajiban dan keharusan, tapi jangan lupa prioritas hidup kita. Kita dipanggil untuk jadi berkah, kita dipanggil untuk sampaikan lagi kabar baik. Dan Saulus yang diubah menjadi Paulus telah menggenapi rencana Tuhan. Yang awalnya si penganiaya jadi pengkhotbah. Dulunya orang Farisi yang cuma tahu teori, sekarang jadi pemberita kabar baik. Yang dulunya buas tangkapin orang-orang yang ikut ajaran Kristus, sekarang jadi bencana kemuliaan Allah. Dulunya si penangkap dan dia ditangkap Tuhan. Dulunya secara jasmani buta, nggak melihat yang benar, dan sekarang mata rohaninya melihat. Haleluya. Sekali lagi, nggak peduli background saudara apa, Paulus akhirnya bilang begini, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Pak, Bu, jangan batasi kuasa Allah dengan background masa lalu. Jangan bilang, Pak Nelson, masa lalu saya gelap, nggak mungkin saya bisa jadi saksi, saya malu. No. Mulai hari ini bertobat, dan jangan ulangi lagi kesalahan yang lalu. Buka lembaran baru. Tuhan mau pakai saudara. Perempuan Samaria yang negatif itu pun dipakai Tuhan, apalagi saudara. Saya pastikan Bapak Ibu nggak seburuk perempuan Samaria itu, kan? Saya harap demikian. Haleluya. Pastinya Bapak Ibu lebih baik, dan sudah punya kesempatan yang sama untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang penting kita berani tinggalkan masa lalu, penuhi panggilan Tuhan yang jauh lebih baik. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Pak Nelson, saya nggak bisa jadi pengkhotbah, saya gemeteran, saya demam panggung. It's okay. Mungkin awalnya kita nggak langsung untuk hal-hal yang besar. Mungkin kita nggak bisa jangkau banyak orang, tapi minimal kita bisa tolong satu orang. Haleluya. Yuk hari ini pikirkan seseorang. Ya. Mungkin kita nggak bisa tolong semua orang, tapi kita bisa tolong seseorang. Kitab Galatia bilang, bertolong-tolong menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ingat si A, ingat si B, orang-orang yang dekat, doakan dia. Jadikan target untuk kau bersaksi dan bawa kepada Kristus. Gerakan bersaksi itu akan terjadi kalau kita peduli dan mau menggunakan kesempatan untuk dipakai menjadi saksi yang bersaksi. Amin. Jangan cuma dengar doa, tapi praktekkanlah. Saya akan akhiri dengan sebuah ilustrasi, saudara. Kita semua hari ini punya handphone, betul? Seringkali ada panggilan masuk, kita punya 3 respon. Kita mulai, gua diamin aja. Atau, ini mah menyebalkan, kita langsung reject, tolak. Tapi yang ketiga, wah ini yang buat tunggu-tunggu, kita langsung terima. Halo, Allah panggil saudara hari ini. God's calling, will you answer? Mau jawab gak? Apa saudara mau biarkan aja? Masa bodoh bukan urusan saya? Atau bahkan saudara tolak dengan ekstrim? Atau sebaliknya, saudara mau buka hati, peduli, mau dipakai Tuhan hari ini? Saya mau pastikan sekali lagi, dia tidak pilih yang layak, dia pilih
yang bersedia. Yuk Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini engkau dijamah Tuhan, engkau dengar firman Allah, engkau nikmati hadirat Tuhan, engkau terpanggil, matamu melihat ada banyak orang yang perlu diselamatkan, inilah waktunya. Kalau bukan saudara, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, mau kapan? Selagi kita masih kuat, selagi kita punya kesempatan, jangan tunda-tunda lagi. Sebelum kita berdoa, saya ingin kita nyanyi satu lagu lama yang sederhana, tapi ini menjadi satu doa buat kita di hadapan Tuhan. Yuk nyanyi bersama dengan saya, dimanapun saudara berada, dalam kamar pribadi kah, ruang tamu kah, dimanapun saudara ada, nyanyi bersama saya dengan sungguh-sungguh sebagai doa di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Naikkan sebagai doa. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ini kerinduan kami Tuhan. Pakailah kami selagi ada kesempatan, selagi kami masih bisa. Kami mau menjadi saksi Tuhan, membawa kabar baik, beritakan Injil keselamatan kepada semua orang, khususnya anggota keluarga kami yang terdekat dan lingkungan di mana kami bekerja, kuliah, sekolah, atau tempat pelayanan kami. Biar kami dipakai untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Inilah hidup kami, biar lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Para pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Gerakan Bersaksi yang disampaikan oleh Pendeta Nelson Lee STH, Mitra Yamari dari GSJA Jakarta. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nelson Lee STH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah online Yamari 279 ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh tim, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online Yamari berikutnya yang ke-280 Sabtu 21 Maret 2026. Mari kita doakan agar perekaman dan pembuatan ibadah online ini berjalan dengan lancar. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 02145855697, WA 087784888642.
Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami bersyukur di saat ini Tuhan, di dalam penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, hamba-hamba-Mu, dan juga tim penata layanan yang sudah melayani. Kiranya Tuhan, Engkau mengurapi dan Engkau senantiasa bekerja di dalam kami, sehingga kami boleh senantiasa hidup dalam memuliakan nama-Mu. Kami memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Nelson Lee Tuhan, yang sudah melakukan rekaman khotbah. Kiranya Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu tentang penginjilan yang sudah dipersiapkan Tuhan dapat menjadi berkat di dalam ibadah online Yamari ke-279. Demikian juga Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati para penata layanan yang sudah melayani, dan Engkau senantiasa memberkati setiap apa yang mereka kerjakan, berkati usaha, pelayanan, dan juga keluarga mereka. Tidak lupa Tuhan, kami juga membawa di dalam hadirat-Mu persiapan dari hamba-Mu Dr. Andi Sofyan yang akan menayangkan seri kesehatan di ibadah online 280. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati persiapan hamba-Mu, sehingga seri kesehatan ini dapat menjadi berkat untuk seluruh yang mendengar, baik itu mitra Yamari, sahabat Yamari dimanapun mereka berada. Semuanya diberkati oleh seri kesehatan ini juga Tuhan. Bapa Surgawi, di dalam hadirat-Mu kami juga membawa keluarga besar Yamari, rekan dan mitra Yamari yang saat ini sedang sakit. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah Yehova Rafa, Engkau Allah penyembuh. Saat ini Tuhan, kami topang di hadapan hadirat-Mu Bapak Antoni Susanto yang saat ini sedang persiapan untuk operasi pangkal pahanya karena jatuh. Hamba-Mu, ayah dari Bapak Dr. Andi Sofyan, kiranya Tuhan Engkau berkenan memberkati supaya persiapan operasinya boleh lancar, peralatan medis dan seluruh dokter yang merawatnya Tuhan Kau berkati, sehingga operasinya dapat berjalan dengan baik. Kami juga menyerahkan di hadapan hadirat-Mu Bapa rekan kami Bapak Pendeta Paulus Mardoyo yang saat ini sedang berada di rumah sakit Primaya Kalimalang di ruang ICU karena penyempitan di saraf kepala Tuhan dan juga mengalami infeksi paru-paru. Kiranya Tuhan, tangan-Mu yang berlubang paku itu akan menjamah hamba-Mu, sehingga Engkau sendiri Tuhan memberkatinya. Kuasa pilur-pilur-Mu menyembuhkan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh kembali normal dan sadar dan dapat dipindahkan di ruang yang baik Tuhan. Kami menyerahkan juga seluruh rekan-rekan kami, teman-teman kami, sahabat Yamari yang sakit, yang saat ini dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, Tuhan menolong mereka yang sedang dalam pemulihan. Kiranya kuasa pilur-Mu menyempurnakan kesehatan mereka. Yang sedang perawatan, kiranya Tuhan sendiri akan menjadi jurus penyembuh atas mereka, sehingga mereka semuanya boleh beroleh pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami percaya mereka yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, semuanya mendapatkan pertolongan Tuhan, sehingga mereka mengalami pemulihan demi pemulihan, dan mereka boleh bersukacita karena mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Kami tidak lupa Tuhan membawa di hadapan hadirat-Mu rencana pelayanan Retnas yang ke-13
yang akan diselenggarakan di kota Jogja Tuhan, yang bertempat di Swiss Bell Hotel tanggal 26 sampai 29 Agustus mendatang, dengan tema bersekutu berbahagia bersama sahabat-sahabat sejati. Kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Dr. Yayan sebagai ketua, dan juga tim panitia yang sudah dibentuk, yang saat ini sedang bekerja dengan baik, mencurahkan seluruh tenaga, pikiran, dan semua yang mereka bisa lakukan Bapa. Kiranya pengurapan-Mu ada setiap mereka Bapa, sehingga rencana Retnas ke-13 dapat berjalan dengan baik. Kami doakan Tuhan untuk kebutuhan dana, kiranya Engkau mencukupi Bapa. Kami doakan juga untuk persiapan para pembicara. Kami doakan Dr. Dwijo Saputro, Ibu Evangelis Lili Everin, dan juga pembicara-pembicara yang lainnya Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi, Engkau mempersiapkan, sehingga setiap materi yang akan dipaparkan semuanya dapat menjadi berkat. Kami menyerahkan juga Tuhan persiapan untuk perekrutan para peserta yang ada di seluruh Indonesia nih Tuhan, dari mitra-mitra dan sahabat Yamari. Kiranya Tuhan Engkau sendiri Bapa yang akan mempersiapkan untuk seluruh peserta boleh dengan sukacita bergabung dalam Retnas yang ke-13 ini. Berikan kesehatan, berikan persiapan dalam dana dan apapun juga, kiranya Tuhan memberkatinya. Bapak Surgawi, kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas dan Ibu Lydia yang pada bulan Agustus akan melakukan mission trip ke Indonesia, yang diawali tanggal 19 Agustus Tuhan sampai tanggal 5 September dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan. Dan demikian juga Tuhan pelayanan di gereja-gereja Mitra Yamari, dan juga Tuhan dalam pelayanan MHM Yamari Jakarta, pelantikan pengurus sahabat Yamari yang ada di Solo. Dan juga Tuhan, kami berdoa juga untuk hamba-Mu akan melayani dalam Retnas yang ke-13, bahkan dalam pelayanan penginjilan yang ada di Nganjuk. Kiranya Tuhan beri kekuatan, beri kesehatan, sehingga kedua hamba-Mu ini dapat mengerjakan apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup hamba-Mu untuk melayani pekerjaan-Mu. Kami doakan Tuhan kiranya seluruh rangkaian acara yang akan dilayani oleh hamba-Mu dapat berjalan dengan baik. Kami bawa misi Nganjuk Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau Allah penyedia, Allah yang menyediakan segala sesuatu, Allah Jehovah Jireh, Allah mencukupi setiap kebutuhan yang kami butuhkan Tuhan. Kirimkan para donatur Tuhan yang terbeban untuk pelayanan penginjilan ini Bapa. Segenap panitia lokal yang sudah dibentuk, kiranya Tuhan beri hikmat, berikan kebijakan, dan juga berikan kesatuan hati, sehingga tidak terjadi konflik, tidak terjadi kesalahpahaman, tetapi boleh bergandengan tangan bersama-sama mewujudkan pekerjaan-Mu ini Tuhan, sehingga dapat memberkati banyak jiwa-jiwa, baik dalam acara seminar hamba Tuhan maupun dalam KKR. Kiranya Tuhan bangkitkan api pelayanan itu Tuhan dalam diri setiap kami panitia, dan kami boleh bersuka cita mengerjakan bagian kami, sehingga kebenaran firman-Mu disampaikan. Banyak hamba-hamba Tuhan dan juga anak-anak Tuhan yang mengalami keletih lesuan di dalam kerohanian boleh dikobarkan kembali, dan dengan semangat bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur, kami percaya anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Kau memberkati juga Indonesia di mana kami tinggal di bangsa ini Tuhan. Kiranya bangsa ini tetap aman, damai, dan sejahtera di dalam perlindungan Tuhan. Berkati pemimpin negara kami sehingga dapat memimpin bangsa ini dengan baik, dengan hikmat dan takut akan Tuhan.
Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah online Yamari ke-279 ini. Sebelum kita menutup ibadah dan menerima doa berkat, mari kita nyanyikan pujian Walau 1000 rebah di sisiku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah alam penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah alam penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita percaya ada berkat-berkat yang luar biasa yang kita sudah nikmati. Bapak Surgawi, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Lewat pujian penyembahan kami dikuatkan. Lewat kebenaran firman Tuhan kami terpanggil untuk menjadi saksi. Dan inilah hidup kami Tuhan. Kami nggak mau sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Terus pimpin langkah-langkah hidup kami. Biar apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Buat kami semua sehat. Sehingga dengan tubuh yang sehat kami mempermuliakan Engkau. Tuhan berkatilah rumah tangga kami. Berkatilah perkuliahan anak-anak kami. Berkatilah pekerjaan kami Tuhan. Pelayanan kami dikembang luaskan. Dan lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan sekali lagi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama angkat kedua belah tangan kita. Dan sekarang ini terimalah berkat-berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa. Terimalah kasih dari Yesus Kristus dan terimalah penghiburan, pimpinan dari Roh-Nya Kudus dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom, sampai bertemu kembali di episode 280. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.